Yesus. Hari ini kita kembali melakukan ibadah di rumah ya. Adik-adik yang di rumah tetap semangat ya. Tetap semangat untuk kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan membuka bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 72. Kidung Ceria 72. Biarlah kanak-kanak datang kepadaku. Biarlah kanak-kanak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Baiklah, kita berdoa untuk membuka ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, sepanjang hari yang sudah kami lewati. Kau senantiasa tuntun pelihara kami. Ya Tuhan Yesus, hari ini kembali lagi ya Tuhan, kami datang beribadah kepadamu. Kami hendak memuji, memuliakan nama Engkau, serta mendengarkan dari sebagian dari firman. Ya Tuhan, sertailah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Berkati kami semua ya Tuhan, anak-anak layan-Mu, meskipun kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menguatkan kami, dan kami pun selalu merasa gembira dan selalu berkesukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Haleluya, amin. Untuk pembacaan Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 58. Mazmur 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 58 ayat 1 sampai 6 dengan judul Terhadap Pembesar yang Lalim. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Sesungguhnya kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa. Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesat. Biar mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita buka Kidung Ceria nomor 267. Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang pada sabda? Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia memahami
percaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, di pagi ini kami boleh melaksanakan ibadah impa di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami hendak mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu tuntun kami, agar kami bisa mendengarkan dengan baik, dan nantinya boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan kalau kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Baiklah, nas pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, dan perikop kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu ini, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Nah, demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Baiklah, kali ini Bunda akan membawakan cerita firman Tuhan khususnya untuk anak kecil. Pagi adik-adik, mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini Bunda mau tanya deh, hari ini kita merayakan apa ya? Ada yang tahu enggak hari ini kita merayakan apa? Kita merayakan Paskah. Kan apa judul dari
Pelajaran atau cerita firman Tuhan kita hari ini adalah Allah membebaskanku. Nah, tadi kan Bunda sudah tanya apa itu? Kita hari ini merayakan apa? Hari ini kita merayakan Paskah. Ada yang tahu Paskah itu apa? Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, dalam nas yang sudah kita baca pada pagi hari ini, kitab Mazmur sudah dengan jelas menceritakan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, 2 hari yang lalu kita juga sudah merayakan hari Jumat Agung. Jumat Agung itu adalah hari kematian Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus rela mati dan disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Dari kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri, Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa siapa diri Yesus sesungguhnya. Yesus adalah anak Allah. Nah, pasti kalian sudah pernah menonton atau mendengar cerita tentang kematian Tuhan Yesus. Rata-rata pasti kalian sudah pernah ya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana perasaan kalian ketika melihat peristiwa Tuhan Yesus disalibkan? Ketika Yesus disiksa, kemudian Yesus disalibkan dan mati di kayu salib, bagaimana perasaan kalian? Pasti perasaan kalian sedih, tidak tega kan? Nah, adik-adik bisa bayangkan pada saat itu manusia yang berbuat dosa, manusia yang melakukan kejahatan, manusia yang melakukan larangan-larangan dari Allah, tetapi Tuhan Yesus yang dihukum, yang disiksa, kemudian disalibkan. Nah, ada yang tahu kenapa Tuhan Yesus yang disalibkan, bukan orang-orang yang berdosa itu, bukan orang-orang yang berbuat kesalahan itu? Tuhan Yesus disalibkan. Apakah Tuhan Yesus berbuat dosa? Tidak. Tuhan Yesus dihukum bukan karena berbuat dosa, melainkan karena dosa manusia. Terus kenapa dia berkorban? Karena apa dia berkorban bagi kita? Karena kasihnya begitu besar kepada kita umat manusia. Kasihnya tidak mau kita menderita dalam dosa. Oleh karena itu, kasih Allah dia nyatakan dalam penderitaan, penyaliban yang Yesus alami. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa Yesus mengalahkan maut. Kita pun dimenangkan serta diselamatkan dari dosa. Nah, Tuhan Yesus sudah rela berkorban bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana cara kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Yaitu dengan cara selalu setia melakukan kehendak Tuhan Yesus. Itu semua bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimana kita yang pertama, kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kesulitan yang kita alami. Tapi tidak hanya pada saat kita mengalami kesulitan saja, dalam keadaan suka, senang, gembira pun kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan cara kita berdoa. Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita harus rajin berdoa ya. Kita harus selalu membawa segala masalah-masalah yang ada di hidup kita di dalam doa.
Nah, seperti pada saat ini, pergumulan kita pada saat ini, kita harus berdiam diri di dalam rumah. Pasti adik-adik sudah merasa bosan kan, karena sudah hampir 3 minggu ini kita dianjurkan atau kita diberi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk berdiam diri di rumah sebagai wujud penanganan dari wabah virus corona yang saat ini sedang melanda bangsa kita. Jadi dengan kita diam di rumah, itu salah satu cara untuk kita memutuskan mata rantai penyebaran virus corona tersebut. Nah, pasti kita harus berdoa ya kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan agar virus ini segera berlalu, segera pergi jauh dari kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Kita bisa bersekolah lagi, kita bisa beribadah lagi di gereja, beribadah impa, beribadah minggu ceria. Kita bisa bermain lagi di luar. Pastinya kalian sudah rindu kan untuk kita bisa beribadah seperti biasa. Bunda pun rindu melayani untuk kita bersama-sama beribadah di gereja. Nah, kemudian yang kedua, wujud atau cara kita berterima kasih kepada Tuhan. Seperti apa yo? Ada yang tahu? Nah, harus menjadi anak yang dengaran kepada orang tua. Mungkin kalian bosan mendengarnya, tapi Bunda juga tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak layan semua agar menjadi anak-anak layan yang selalu dengar-dengaran pada orang tua, pada bunda-bunda layan, baik itu di sekolah, di ibadah impa, di rumah. Nah, balik lagi ke pergumulan yang kita hadapi sekarang ini, virus corona. Nah, virus corona. Nah, pemerintah kan tadi Bunda sudah katakan tadi, pemerintah mengeluarkan larangan atau peraturan agar sekolah diliburkan. Kita semua diminta untuk tetap diam di dalam rumah, kan? Nah, kita diliburkan, artinya kita diliburkan kan agar kita tidak berada atau keluar rumah. Sudah ada peraturan. Artinya kita harus tetap diam di rumah. Jangan bandel. Jangan sudah tahu ini libur biar kita tetap diam di rumah. Tapi masih ada aja. Pasti masih ada aja anak-anak yang tetap ngotot keluar bermain di luar rumah. Nah, apakah itu perilaku yang baik? Tidak kan? Nah, itu bisa menjadi contoh anak yang baik. Kita harus dengar-dengaran pada orang tua, pada aturan-aturan yang ada untuk sekarang ini. Itu pun untuk kebaikan kita semua. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Tuhan? Apalagi wujud yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Rajin beribadah. Nah, siapa di sini yang rajin beribadah impa? Yang rajin ibadah minggu ceria atau ibadah-ibadah lainnya? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rajin beribadah. Jangan malas, jangan banyak alasan ketika ditanya, kenapa gak ibadah? Saya sakit, Bun. Nah, padahal dia sehat-sehat aja. Sengaja setelah teman-teman yang lain pulang dari gereja, dia ada tuh lagi asik bermain. Nah, jangan begitu ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rajin beribadah. Terus yang keempat, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat kebaikan kepada siapa saja, kepada semua orang, tidak hanya kepada
teman dekat saja, tapi siapapun itu kita harus berbuat kebaikan. Nah, kemudian yang kelima, selalu berkata jujur. Artinya tidak boleh bohong. Tuhan Yesus tidak suka anak-anak yang suka berbohong. Kemudian yang keenam, penuh kasih dan rendah hati. Nah, penuh kasih dan rendah hati itu adalah salah satu kunci agar kita bisa selalu berbuat kebaikan. Jadi, kalau hati kita sudah penuh kasih, sudah penuh kerendahan hati, pasti kita akan dengan mudah melakukan kebaikan tanpa ada rasa penyesalan atau pertimbangan lainnya. Misalnya, dia jahat sama aku mau gak mau nolong dia. Tidak boleh begitu ya. Ketika hati kita sudah penuh kasih dan penuh kerendahan hati, segala kesesakan yang ada di dalam hati kita ketika kita hendak berbuat baik kepada orang lain, itu sudah tidak ada lagi. Kita akan dengan mudah, dengan ringan tangan untuk melakukan kebaikan seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Maka dari itu, jangan pernah sia-siakan kebaikan yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita ya. Tuhan Yesus sudah rela berkorban bagi kita. Jadi sekarang ini yang bisa kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus inginkan. Lakukanlah hal-hal yang sesuai dengan Tuhan Yesus inginkan. Pakailah hidup kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Nah, mulai saat ini marilah merubah perbuatan-perbuatan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Nah, demikian firman Tuhan Yesus kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, sebelum masuk dalam doa syafaat, kita akan kembali buka Kidung Ceria 265. Bagi anak-anak layan di rumah yang ingin mengumpulkan persembahan, boleh dikumpulkan. 265. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Baiklah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan sekalian kita juga berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Adik-adik di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya Tuhan Yesus kami menaikkan doa, permohonan dan doa syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Teristimewa pada pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan dari sebagian cerita firman-Mu yang telah mengajarkan kami Tuhan untuk mengingat kembali akan pengorbanan-Mu bagi kami umat manusia. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau, karena Tuhan Yesus, wujud syukur kami untuk berterima kasih kepadamu atas apa yang telah Tuhan lakukan bagi kehidupan kami manusia. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk itu semua. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu taat
dan setia atas larangan-larangan yang sudah Engkau buat. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang selalu patuh kepada ajaran-ajaran Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami semua yang telah mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu pada hari ini. Berkati juga saya sebagai Bunda Layan yang telah memberitakan sebagian dari firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada pagi ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati ya Tuhan anak-anak layan kami dimanapun mereka berada, walaupun pada saat ini Tuhan kami hanya boleh melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Biarlah itu Tuhan tidak mengurangi sukacita kami untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami untuk tetap semangat beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bunda-bunda layan. Biarlah Tuhan juga sukacita-Mu juga senantiasa menyertai kami dalam setiap pelayanan kami yang kami lakukan. Kami juga berdoa untuk para orang tua layan kami yang ada di rumah atau yang ada dimanapun mereka berada. Engkau tuntun, senantiasa tuntun pelihara kami bersama ya Tuhan. Engkau senantiasa berikan kesehatan, kekuatan pada kami di tengah-tengah keberadaan kami pada saat ini, di mana aktivitas kami pada saat ini Tuhan lebih banyak kami lakukan di rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kami. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan wabah virus yang pada saat ini sedang melanda kami, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengusir, menghilangkan segala penyakit-Mu ini. Agar daripada itu Tuhan Yesus, kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Kami boleh beribadah, berkumpul bersama di rumah-Mu yang kudus. Itulah kerinduan kami pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan gereja kami. Ya Tuhan Yesus, begitu banyak yang ingin kami doakan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah melengkapinya dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu pada zaman dahulu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kembali kita membuka Kidung Ceria 249. Kidung Ceria 249. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat.
teguh. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan Engkau. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kasih karunia dan nama sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nah, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu lagi. Dadah.